Pada masa pemerintahan cucu Al-Mansur, Harun ar-Rasyid, kekhalifahan berkembang pesat dengan Baghdad sebagai pusatnya. Ada banyak legenda yang diceritakan tentang Khalifah Harun ar-Rasyid, orang yang mendapat petunjuk. Bagaimanapun, dia adalah tokoh sentral dalam hal ini. 1001 Malam, mahakarya sastra Arab. Gambaran ar-Rasyid yang diturunkan kepada kita dari sumber-sumber tersebut adalah seorang penguasa yang saleh, bijaksana dan dermawan, yang sholat 100 kali sehari dan setiap pagi akan menyumbangkan 1000 dirham untuk tujuan yang baik. Dalam legenda, ar-Rasyid berkeliaran di jalan Baghdad dengan menyamar sebagai pengemis untuk melihat bagaimana rakyatnya hidup. Ia adalah seorang penunggang kuda yang brilian dan pelindung seni. Istananya adalah tempat di mana agama dan filsafat dapat diperdebatkan dan didiskusikan secara terbuka, bahkan terkadang oleh seorang wanita. Di masa kekhalifahan seperti di negara-negara lain di abad pertengahan, hanya sedikit perempuan yang memegang jabatan. Diri mereka mempunyai kedudukan yang tinggi, namun sebagai ibu, istri dan selir, mereka bisa mempunyai pengaruh yang sangat besar. Al-Khajuran yang pernah menjadi budak dari Yaman menjadi istri khalifah dari seorang selir dan memegang kekuasaan yang cukup besar pada masa pemerintahan suaminya Khalifah Al-Mahdi dan putranya Khalifah ar-Rasyid. Terkenal karena kecerdasan dan pembelajarannya, dia berdebat tentang politik dan strategi militer. Dia menerima duta besar asing dan ikut campur dalam masalah keadilan. Sebagian besar kekayaannya dihabiskan untuk pekerjaan umum dan amal. Banyak yang menyamakannya dengan rekan penguasa atau bahkan khalifah sejati. Keberhasilan pemerintahan ar-Rasyid didukung oleh pemerintahan dan administrasi yang efisien. Sebagian besarnya meniru pendahulu mereka, kaum Sasania, dan mereka banyak memanfaatkan birokrat Persia dan Asia Tengah. Perhatian khusus diberikan kepada keluarga Barmakid. Kaum Barmakid adalah keturunan para imam besar dari kuil Buddha Nawabahar dekat Bang di Afghanistan modern. Sebagai sekutu awal Bani Abbasiyah, mereka memainkan peran penting dalam pemerintahan dan membantu perkembangan era negara Islam yang dijiwai dengan unsur budaya Sasania Persia. Mereka melayani Bani Abbasiyah dengan baik selama 3 generasi. Namun, permainan kekuasaan di pengadilan bisa berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Pada tahun 803, ar-Rasyid memutuskan bahwa keluarga Barmakid telah tumbuh terlalu besar untuk sepatu mereka. Keluarga tersebut mengalami penurunan dukungan secara tiba-tiba dan dramatis, dengan banyak anggotanya dipenjara atau dieksekusi. Kematian mereka mengakhiri kendali Barmakid atas posisi wajib, sebuah posisi yang baru-baru ini muncul di pengadilan sebagai penasihat senior dan menteri utama khalifah. Ini adalah peran yang sangat penting. Beberapa wazir kemudian memegang begitu banyak kekuasaan sehingga mereka menaungi khalifah sendiri. Ketenaran istana ar-Rasyid tersebar luas. Charlemagne, raja kaum Frank, kaisar Romawi suci dan yang paling berkuasa di penguasa di Eropa, mengirim banyak kedutaan ke Baghdad. Sebagai imbalannya, ar-Rasyid mengiriminya hadiah yang mempesona seperti parfum, papan catur gading, jam air yang menakjubkan, bahkan seekor gajah bernama Abul Abbas yang tinggal selama beberapa tahun di istana Charlemagne Asten. Kehidupan budaya di masa kekhalifahan dan khususnya di Baghdad sangatlah kosmopolitan. Istana Abbasiyah bahkan merayakan hari raya Persia seperti Nauruz, Tahun Baru Persia. Keterbukaan pikiran seperti itu membantu khilafah berkembang pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, seni dan kedokteran. Pusat pembelajarannya adalah perpustakaan kota yang terkenal, Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan. Meskipun sedikit yang mengetahui fungsinya saat ini, di sini dan di luar masa kekhalifahan, para sarjana menerjemahkan karya-karya klasik dari bahasa Yunani, Persia Tengah, dan Sanskerta ke dalam bahasa Arab. Upaya mereka menjamin keberlangsungan karya-karya yang tak terhitung jumlahnya yang seharusnya hilang, termasuk tokoh-tokoh besar seperti Aristoteles dan Galen.
Mereka juga membuat banyak penemuan original mereka sendiri. Wawasan itu akan banyak dicari di barat abad pertengahan. Para ulama Baghdad memimpin dunia dalam banyak bidang. Al-Kindi yang dikenal sebagai filsuf bangsa Arab adalah seorang ulama terkenal yang menulis pada logika, psikologi, astronomi, astrologi, dan banyak mata pelajaran lainnya. Kontribusi Al-Khawarizmi terhadap matematika membuatnya disebut sebagai Bapak Aljabar. Itu versi Latin dari namanya algoritmus, adalah asal kata algoritma. Sarjana Kristen Hunian Ibnu Ishaq dijuluki Syekh Penerjemah atas perannya dalam menerjemahkan teks-teks kuno ke dalam bahasa Arab. Kebudayaan material juga berkembang pada masa dinasti Abbasiyah dengan diperkenalkannya tembikar kaca pada abad ke-9 yang memungkinkan adanya kemungkinan artistik baru. Banyak potongan berwarna-warni dihiasi dengan binatang dan huruf rupik telah ditemukan di seluruh bekas kekhalifahan dari periode ini. Kekhalifahan Abbasiyah, negara ini juga mendapat manfaat dari posisinya di jalur sutra, sebutan untuk masa lalu jaringan jalur perdagangan yang menghubungkan Eropa dan Asia. Impor yang berharga seperti sutra, rempah-rempah, gading, batu mulia, bahkan kuda ras murni. Untuk mendorong perdagangan ini, Bani Abbasiyah membangun jalan-jalan baru serta penginapan dan sumur untuk kenyamanan wisatawan. Ide-ide dan teknologi baru juga mengalir di sepanjang jalur sutra. Teknik pembuatan kertas Tiongkok pertama kali mencapai dunia muslim pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Namun, pada era Abbasiyah, produksi kertas benar-benar melejit, jauh lebih murah daripada kertas atau papirus. Persediaan kertas yang melimpah mengubah praktik administrasi, dan mereka membantu menjadikan Islam abad pertengahan sebagai salah satu budaya paling berbuku dalam sejarah dunia. Pada abad ke-7, penaklukan Arab yang pertama telah berhasil menembus perbatasan Kekaisaran Romawi Timur kembali ke pegunungan Taurus. Sejak itu, kekhalifahan dan kekaisaran berada dalam keadaan perang yang hampir tiada henti. Dengan seringnya serangan oleh kedua belah pihak di perbatasan Suriah, 2 kali bangsa Arab bahkan telah mengepung Konstantinopel, tapi gagal merebut kota besar tersebut. Pada tahun 782, Arasid sendiri telah memimpin pasukan Abbasiyah ke tepi Bosporus. Pada tahun 804, Kekaisaran Romawi Timur memberikan penghormatan tahunan kepada kekhalifahan. Ketika Kaisar Nikephorus menghentikan pembayaran, pasukan Abbasiyah melintasi pegunungan Taurus dan mengejutkan pasukannya di Khasus. Bangsa Romawi mengalami kekalahan telak. Kaisar sendiri beruntung bisa lolos dengan nyawanya. Siklus serangan dan serangan balik berlanjut selama bertahun-tahun. Pada masa pemerintahan Arasid bahkan memindahkan ibu kota Abbasiyah ke Raqqa agar lebih dekat dengan perbatasan. Namun, keterikatan terhadap saingannya di barat mungkin telah membutakan sang khalifah terhadap permasalahan di timur. Pada tahun 809, datang berita tentang pemberontakan di Khurasan. Saat melakukan perjalanan ke timur untuk menghadapi pemberontakan, Khalifah Harun ar-Rasyid jatuh sakit dan meninggal. Masa pemerintahannya selama 22 tahun akan dipandang sebagai masa keemasan bagi negara tersebut. Kekhalifahan Abbasiyah, masa kemakmuran, stabilitas, pencapaian spiritual dan budaya. Demikianlah kisah keemasan Islam di bawah kepemimpinan Harun ar-Rasyid. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.